Saya pakai BBM dari sampah plastik mulai dikasih mesin pirolisis dari bulan Oktober sampai sekarang mesin belum trouble apa-apa, masih normal. Nggak jauh beda ya antara minyak yang lama sama yang sekarang kita pakai di sampah plastik. Harapan saya kapal nelayan bisa memakai BBM dari sampah plastik. Sampah ini sih paling banyak sampah plastik kemasan. Sebelum saya menjadi koordinator, paling ngumpulin di TPS. Kalau ada yang memilah, ditaruh di dustbin. Ya kalau enggak ini paling kirim ke kapal, dibawa ke Jakarta. Sekarang ini masuk ke TPS, itu bisa 4 germor atau 8 germor. Temuan kita yang kaitannya sama nilai ekonomisasi pirolisis ya, itu kita menemukan range cost operasional per kilo plastik yang kita olah itu antara 7.800 sampai 17.000. Ini sebenarnya menarik gitu kan, karena apa? Ketika kita coba konfirmasi ke sistem pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya proses angkut, kumpulkan, kemudian diangkut ke Bantar Gebang, itu proses itu memakan biaya 100.000 per kilogram sampah gitu kan. Artinya kalau misalnya kita memilih untuk menggunakan pirolisis sebagai salah satu alternatif penyelesaian sampah di tempat, kita sebetulnya punya efisiensi luar biasa gitu ya dari sampah. Kalau misalnya dikaitkan sama sampah plastik ya, temuan kita waktu clean up day terakhir itu tahun 2019 dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemi, kita nemu angka 28-30% sampah plastik di laut timbulannya gitu. Artinya gitu kan, kalau misalnya pirolisis kita gunakan untuk sebagai bentuk penyelesaian sampah plastik di tempat, sebetulnya 30% kali 100.000 itu kan bisa kelihatan ya angka-angka yang bisa kita efisiensi. Ini menjadi pilihan yang nggak usah ribet gitu, nggak usah susah-susah, dia di tempat, nggak usah dibawa kemana-mana, nggak usah dipindahin, dan dengan cost lebih murah. Itu sebetulnya yang bisa kita lihat sebagai sesuatu yang catatan-catatan menarik selama 6 bulan terakhir lah. Kalau kita konversi dalam bentuk rupiahnya, per kilonya ini baru berdasarkan atas bahan bakarnya aja. Kita belum menghitung depresiasi alat. Alat itu kita ada 8 kendaraan truk, kemudian ada 22 kapal, sama 1 alat berat untuk loading. Nah itu memerlukan bahan bakar dari total itu semua kurang lebih 1 kilo sampah itu setara dengan 120,225 per kilo sampah gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan di darat itu 3 kali lipat biaya sampah yang harus ditanggung oleh suku dinas Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi ini sebetulnya bisa taruh gitu kan di semua pulau-pulau pemukiman di Kepulauan Seribu. Sehingga harapan 30% sampah plastik selesai di tempat itu bisa terwujud lah gitu. Cita-citanya Kepulauan Seribu jadi model lah, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan selesai di tempat untuk Indonesia.